Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Atalif, NIM 19063061 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas besar elektronika analog dan digital mengenai counter up dan counter down. Baik, jadi pada kali ini yang pertama kali kita lakukan itu adalah ke kolom pink device. Lalu kita ambil 7 segmen anoda. Ya, itu 7 segmen anoda. Seperti itu tampilannya. Kemudian kita klik OK dan kita kemudian tambahkan IC 74LS90. Kita bisa mencarinya dengan cara mengklik atau mengetik angkanya saja 74LS90 dan kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita ambil kembali IC 74247 seperti tampilannya. Kita klik OK. Nah, setelah semua perangkat sudah kita ambil, kemudian langkah selanjutnya itu adalah menyusun rangkaian terlebih dahulu. Kita menyusun IC 74LS90 di bagian kiri, sementara 74247 di bagian kanan. Seperti itu tampilannya. Jika sudah terpasang, maka kita akan memasang segmen anoda itu di sebelah kanan dari rangkaian. Nah, jika sudah terpasang seperti tampilan video tersebut, maka langkah selanjutnya kita lakukan adalah menghubungkan pin seperti yang ada pada video tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah ke generator atau terminal. Kemudian kita mengambil power. Jadi power kita rotasi 180 derajat, kita balik ke bawah. Kemudian kita hubungkan pin BI atau RPO dan kemudian pin RPI dan pin LT ke power. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan pergi ke terminal kembali. Kita akan ambil ground, kemudian ground tersebut akan kita pasang ke pin 2, 3, 6, dan 7. Jadi ke 4 pin tersebut terhubung secara bersamaan ke grounding. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menuju ke pin CKB atau disebut di situ angka 1, kemudian kita hubungkan ke antara pin 12 atau 7. Setelah terhubung, kita ambil ke generator kembali, kita ambil DC pulse, kemudian kita letakkan di bagian atas kiri rangkaian dan kita hubungkan ke pin 14 seperti itu, atau pin CKA ya, kita bisa menyebutnya juga dengan pin CKA. Nah, kemudian kita ambil terminal, kita ambil default dan kita hubungkan masing-masing ke rangkaian, lebih tepatnya lagi pada ujung pin sebelah kanan dari IC 74247 dan penghubung ke 7 segmen anoda. Nah, setelah terpasang pada bagian pin IC 74247, kemudian kita akan juga memasangnya pada 7 segmen anoda seperti yang dijelaskan pada video. Seperti yang bisa kita lihat, karena disitu belum terpasang, maka kita juga akan memasang power. Hubungkan masing-masing kabel dari terminal menuju ke pin dari perangkat yang akan kita hubungkan. Jadi dari sini dari terminal default ke 7 segmen anoda, begitu juga dari terminal default ke IC 74247.
Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu memberikan nama atau string ke ujung dari pin atau terminal default. Jadi supaya kita bisa menandakan mana-mana pin yang terhubung satu sama lain, agar tidak terjadi kekeliruan dari segmen 7 segmen anoda untuk menampilkan hasil dari rangkaian yang berjalan. Kemudian jika sudah seperti ini, maka langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu adalah membuat rangkaian itu lagi agar bisa menampilkan datanya. Jadi kita bisa memblok rangkaiannya secara keseluruhan. Kita tahan ya, klik kanan, baru blok copy, dan akan kita pindahkan rangkaian yang telah kita copy itu ke bawah dari rangkaian yang pertama yang telah kita kerjakan. Nah, jadi setelah rangkaian telah kita copy, kita jadi tidak perlu repot-repot untuk membuat rangkaian satu persatu lagi seperti sebelumnya. Jadi kita tinggal mengcopy agar langkah lebih mudah dilakukan dan lebih simpel. Jadi setelah kita hubungkan, tadi bisa dilihat dalam video bahwa di si pulse itu telah saya hapus pinnya dan saya hubungkan pin 14 atau CKA itu menuju ke atas atau di antara pin 11 dan pin 6. Nah, kemudian setelah kita pindahkan segmen anode, kita akan memberikan nama masing-masing string atau nama kode ke masing-masing pin yang ada di rangkaian di bawah, dan kita akan lakukan juga ke 7 segmen anoda yang satu lagi. Nah, jika sudah seperti itu, maka langkah yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah memberikan voltage atau frekuensi kepada counter yang akan berjalan. Jika kita belum men-set voltase, pulse atau frekuensi, maka pada segmen tidak akan menampilkan angka yang berjalan. Jadi solusi untuk ini itu yang pertama kita pergi ke pulse generator, kemudian kita atur pulse voltage itu di angka 5. Kemudian pada frekuensi kita atur frekuensi itu di angka 5 Hz. Kemudian kita klik OK dan akan kita jalankan simulasi seperti yang bisa kita lihat bahwa counter up sudah berjalan dan memberikan kita keterangan bahwa rangkaian yang telah dikerjakan itu tidak mengalami kekeliruan atau error. Perlu yang kita ingat kembali bahwa ketika kita membuat rangkaian up, counter up, itu jangan melupakan pulse supaya angka bisa berjalan. Kemudian setelah membuat rangkaian counter up, kita akan membuat counter down. Di sini pada counter down itu beberapa komponen yang akan kita gunakan sama, tetapi yang berbeda di sini itu adalah adanya penggunaan IC 74192, kemudian adanya resistor. Nah, di sini setelah kita mengambil IC 74192, kemudian 74247, kita juga akan mengambil resistor. Tapi yang pertama kali kita lakukan itu terlebih dahulu membuat rangkaiannya dahulu. Jadi yang pertama kita susun rangkaiannya, kita letakkan IC 74192 di kiri, sementara 74247 di bagian kanan. Nah, setelah terhubung,
letak rangkaian, maka kita akan hubungkan masing-masing kabel ke masing-masing pin dari kedua rangkaian tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di video, itu angka 3 ke angka 7, angka 2 ke angka 1, angka 6 ke angka 2, kemudian angka 7 ke angka 6. Kemudian kita akan ke terminal, kita mengambil ground. Ground di sini akan kita hubungkan ke pin 14 dari IC 74192. Kemudian selanjutnya itu kita akan mengambil IC atau komponen resistor. Kita ambil resistor di sini. Setelah kita letakkan resistor di sini, maka akan kita hubungkan dari pin 11 di sini. Bisa kita lihat pin 11 akan kita hubungkan ke bagian bawah resistor, dan kemudian pin 15 akan kita hubungkan ke bagian atas resistor. Seperti itu. Setelah terhubung seperti itu, maka yang akan kita lanjutkan kembali itu mengambil ground kembali, dan akan kita hubungkan ke pin 1 dari IC 74192. Kita letakkan dulu grounding, kita pindahkan resistor sedikit agar bisa mendapatkan view yang lebih enak. Nah, kemudian kita hubungkan pin 1 ke ground dan juga pin 10. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu di sini sebentar kita akan mengambil power, dan kemudian akan kita hubungkan pin 5 dan pin 9, atau yang di situ tertera di layar itu D3 dan up ya. D3 dan up kita hubungkan ke power, dan akan kita letakkan di sini generator di clock atau di clock generator, dan akan kita hubungkan ke pin down atau pin 4. Nah, setelah kita hubungkan, maka langkah yang akan kita lakukan selanjutnya itu mengambil di sini sebentar. Kita ke terminal, lalu kita mengambil power, lalu kita hubungkan ke pin 4, 5, dan 3 dari IC 74247. Kemudian kita akan mengambil di sini itu ke bagian perangkatnya. Kita ambil segmen yang telah kita ambil sebelumnya, kemudian akan kita letakkan kembali sama seperti kontrak sebelumnya, yaitu di bagian kanan rangkaian, dan akan kita hubungkan kembali ujung pin kanan dari IC 74247 dengan 7 segmen anoda, itu menggunakan pin atau terminal default. Kita hubungkan satu persatu seperti ini. Kita letakkan satu persatu terlebih dahulu. Kemudian setelah seperti ini, kita hubungkan satu persatu menggunakan kabel ya,
Karena jika kita tidak menghubungkannya, maka tidak akan bisa terhubung, atau segmen anoda pun juga tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini, kita berikan power kepada segmen anodanya agar bisa berjalan dan menampilkan angka-angka yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita berikan string kembali, kita berikan nama atau kode kepada masing-masing pin agar kita bisa menandakan mana pin yang terhubung satu sama lain. Jadi kita tidak kebingungan untuk mencari pin mana yang terhubung. Nah, jadi setelah kita berikan nama seperti ini, langkah yang sama akan kita lakukan seperti layaknya counter up tadi, yaitu kita klik seret, kita klik all sini, klik kanan, lalu blok copy. Kita akan copy rangkaiannya ke bawah agar kita tidak perlu membuat rangkaiannya satu persatu seperti tadi. Kemudian kita pindahkan segmen anodanya ke atas dan kita akan ubah stringnya supaya kita bisa menandakan mana angka-angka yang terhubung sama lain. Kalau kita meletakkan segmen anoda secara terbalik kiri dan kanan, maka angka yang akan ditampilkan juga terbalik. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menampilkan hasil angka yang kita inginkan. Jika kita salah dalam memberikan atau meletakkan segmen anodanya, maka kita akan bingung dan tidak tahu apa solusi yang akan kita lakukan. Jadi di sini pada pin 4 atau down itu akan kita hapus di clocknya. Kemudian kita akan memberikan connect atau kita hubungkan ke bagian atas, rangkaian atas. Itu di antara pin 7 dan pin 6 ya, pin Q3 atau D kita hubungkan. Dan kemudian di situ pada di clock kita akan ubah frekuensi menjadi 5 Hz. Seperti layaknya counter up tadi, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan klik play dan kita akan lihat hasil yang telah kita kerjakan. Oke, seperti yang bisa kita lihat bahwa rangkaian yang telah dibuat itu berjalan dengan semestinya. Nah, baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.